Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, khususnya teman Senin Legi ini yang banyak sekali itu bertanya dan banyak sekali yang ingin bertemu dengan para kodamnya. Begitu ya teman-teman ya. Kodam itu kan makhluk gaib, makhluk yang memang sangat sulit untuk dilihat. Kan gitu ya, itu yang namanya makhluk kodam itu tadi ya. Karena kodam itu ya memang sangat sulit untuk dilihat. Namun kehadirannya itu bisa dirasakan. Gitu ya teman-teman ya. Kodam itu kehadirannya itu sangat bisa dirasakan. Namun memang sangat sulit untuk dilihat secara nyata. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi kodam itu ya seperti angin itu bisa dirasakan. Kehadirannya angin itu bisa dirasakan. Namun kan angin itu tidak bisa dilihat wujudnya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Kan gitu. Suaranya, kehadirannya itu bisa dirasakan. Dan bisa didengar kehadirannya itu tadi. Namun kalau untuk dilihat itu ya memang sangat sulit. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya ya maaf ya teman-teman ya, seperti kentut teman-teman ya, gitu. Kentut itu kan tidak ada yang tahu wujudnya kentut itu seperti apa. Kan gitu. Namun baunya kan terasa, baunya kentut itu tadi teman-teman ya, dan suaranya pun dengar brot atau tut gitu ya teman-teman ya. Itu kentut. Kodam seperti itu teman-teman. Kehadirannya itu ya bisa didengar, bisa dirasakan, ya namun tidak ada wujudnya gitu loh. Dan dari mata ini yang bisa melihat itu bukan dari mata depan ini ya, bukan dari bulatan mata ini ya, tapi ekornya mata ini teman-teman. Ekornya mata ini yang melihat. Jadi seolah-olah kalau kita memandang ke depan, seolah-olah di samping kanan ini kayak ada wujud gitu, kayak ada wujud bayangan hitam, bahkan bayangan putih gitu ya teman-teman ya. Itu yang namanya kebatinan di situ teman-teman. Wujudnya ini, loh, di samping kok kayak ada orang, sebelah kiri loh. Tapi ketika noleh ke kiri nggak ada apa-apa. Itu teman-teman ya. Dari mata ekor ini yang bisa melihat gitu. Kalau muncul langsung di depan mata, itu ya memang sangat sulit teman-teman. Namun hati ini bisa merasakan bahwa oh, kok sepertinya di sebelah kanan ini kayak ada orang laki-laki. Kok di sini sepertinya ada orang yang tua pakai baju putih. Ketika noleh itu enggak ada. Hanya seperti itu teman-teman itu merasakannya. Kan gitu. Jadi kalau langsung ingin bertemu, ingin melihat langsung wujudnya gitu, itu kebanyakan hanya dari mimpi teman-teman ya. Dalam mimpi gitu. Biasanya itu akan menemuinya di dalam mimpi. Gitu ya teman-teman. Kayak kemarin itu banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa telah bertemu dengan kodamnya yang langsung muncul di depan mata gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bangsa kodam itu pun itu mengerti kondisi keadaan kita gitu ya. Jika kita ini masih dalam keadaan ketakutan atau gimana, yang namanya kodam ini dia hanya akan memperlihatkan suara-suara saja, entah itu suara benda jatuh gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman, hanya suara benda jatuh atau hanya sebuah kepulan asap dan lain sebagainya. Itu bagi teman-teman yang masih punya rasa penasaran, yang hanya sekedar untuk coba-coba, biasanya seperti itu teman-teman ya. Ya ini tadi teman-teman itu harus memahami bahwa yang namanya kodam itu ya seperti angin itu tadi, bisa dirasakan. Kehadirannya itu bisa dirasakan, namun tidak bisa dilihat. Gitu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman kemarin yang bertanya banyak sekali itu yang mengatakan bahwa oh saya sudah pernah ketemu dengan ini, wujudnya itu muncul di depan mata saya. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya wallahu alam. Gitu ya. Namun sepengetahuan saya yang namanya kodam itu yang melihat itu mata ekor kita ini ya, yang paling ujung ya mata ini, mata ekor.
atau yang namanya ekor mata ini ya, yang paling pinggir ini ya, biasanya makhluk gaib itu munculnya seperti itu, entah itu bangsa kodam, entah apa itu, seperti itu teman-teman. Dan ketika kita noleh ke kanan atau noleh ke kiri itu nggak ada apa-apa. Namun yang langsung muncul ke depan, itu biasanya hanya tingkatan-tingkatan wali teman-teman, yang bisa melihat muncul secara nyata di depan mata itu biasanya hanya tingkatan-tingkatan wali gitu. Tingkatan-tingkatan wali yang sudah sempurna makrifatnya dan sempurna khasafnya itu biasanya seperti itu. Karena tingkatan-tingkatan gaib itu ada tingkatan-tingkatannya gitu teman-teman ya. Ada tingkatan wali, munculnya makhluk gaib atau munculnya kodam itu seperti apa. Nah kalau untuk Senin Legi ini kebanyakan itu lewat mimpi teman-teman. Kodamnya itu tidak akan muncul ke depan mata secara langsung. Itu ya teman-teman. Dan ini yang perlu diperhatikan. Yang namanya kodam yang dari bangsa makhluk halus ya gitu ya, atau yang namanya sejenis makhluk halus yang bertujuannya itu menyesatkan, bertujuannya itu mengganggu gitu ya teman-teman ya. Itu ada beberapa arah yang datangnya. Kalau yang datangnya itu dari depan muncul atau gimana ya, atau suara yang datangnya dari depan, itu biasanya tujuannya itu memang tujuan untuk mengganggu. Itu ya teman-teman ya. Suara-suara atau apapun yang datangnya dari depan itu bangsa kodam atau bangsa gaib yang tujuannya itu memang mengganggu, memang bertujuan kurang baik gitu ya. Dan ada lagi yang cahaya, contohnya cahaya atau apapun makhluk gaib yang munculnya dari sebelah kanan ya, yang munculnya dari sebelah kanan, gitu kan, ada di sebelah kanan, itu pun yang kurang baik juga teman-teman. Bukan kodamnya Senin Legi, tapi memang tujuannya untuk mengganggu Senin Legi atau menyesatkan Senin Legi. Dan yang apalagi yang datangnya dari sebelah kiri, itu makhluk gaib atau yang namanya kodam yang datangnya dari sebelah kiri. Itu pun seperti itu teman-teman. Itu tujuannya juga bukan bertujuan bagus, bukan bertujuan baik, namun bertujuan untuk mengganggu atau menyesatkan. Dan kemudian yang datangnya dari suara-suara atau apa ya, atau angin yang datangnya dari belakang, itu biasanya makhluk-makhluk suruhan, makhluk-makhluk suruhan dari orang-orang yang memang tidak suka terhadap Senin Legi. Itu biasanya dari belakang itu terasa hawa panas, bahkan sampai ada hawa dingin. Biasanya kalau hawa dingin ini makhluk gaibnya ini ragu-ragu untuk mengganggu gitu ya. Biasanya itu seperti anget dingin, hangat dingin. Jadi makhluk gaibnya ini ragu-ragu untuk mengganggu gitu ya. Nah, lalu bagaimana dari kodam atau makhluk halus atau makhluk gaib yang bertujuannya itu memang bertujuan untuk membantu Senin Legi itu tadi? Itu bisa dari suara, bisa dari kilatan cahaya, atau bisa dari kepulan asap. Itu yang datangnya dari atas teman-teman, yang datangnya dari atas ya, di atas ya, gitu ya. Yang memang lurus ini, lurus dari, maksudnya itu lurus dari kepala ini ya, pokoknya yang di atas tuh. Kok tiba-tiba di atas itu ada kilatan, tuh kilatannya, kilatan cahaya warna putih atau warna apa? Oh, itu berarti tujuannya bagus teman-teman. Tujuannya itu baik. Tujuannya itu membantu. Dan yang kedua adalah yang datangnya dari dasar tanah, yang keluar atau muncul dari bawah ya, dari tanah gitu. Itu tujuannya juga bagus. Yang munculnya dari tengah, yang dari tanah itu tadi yang muncul terus keluar dari tanah cus. Itu ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang itu tadi teman-teman, yang tujuannya bagus, yang tujuannya baik atau bertujuan untuk menolong atau membantu, itu yang datangnya dari atas turun ke bawah, atau yang keluar dari dasar tanah muncul ke atas. Itu yang kodam-kodam yang baik. Kodam-kodam yang tujuannya itu membantu itu seperti itu. Nah itu kodam ya seperti ini teman-teman, yang namanya daru. Daru itu kan kebanyakan itu kan datangnya dari atas ya teman-teman, kemudian turun ke bawah. Kan belum ada yang namanya daru itu keluarnya dari dasar tanah atau dari sebelah kanan, entah dari mana itu ya. Yang jelas kalau yang keluarnya dari dasar tanah, walaupun itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di depan atau di belakang, tapi kalau keluarnya memang keluar langsung keluar dari dasar tanah, itu bertujuan untuk membantu. Tujuannya itu baik.
gitu ya. Jadi disinilah tingkatannya. Makanya teman-teman ini harus berhati-hati dengan yang namanya bangsa-bangsa goib itu tadi. Walaupun itu cahayanya putih, walaupun itu cahayanya tuh merah, tapi kalau berkeliaran di sebelah kanan, berkeliaran ini ya, munculnya dari mana itu nggak tahu. Walaupun putih cahayanya, walaupun apapun cahayanya, tapi kalau berkeliaran itu ya memang tujuannya kurang bagus teman-teman. Itu. Jadi hanya ada dua jalan, yang datang dari atas dan yang keluar dari dasar tanah. Gitu. Itu yang namanya kodam ya seperti itu, memang sulit untuk dilihat secara nyata. Muncul langsung gitu itu sangat sulit teman-teman. Kalau seumpamanya begini, kalau nanti ada teman yang saya sudah pernah itu melihat kodam secara nyata, wujudnya secara nyata, berarti teman-teman itu sudah pernah melihat wujudnya kentut gitu ya teman-teman ya. yang bunyinya tut atau yang pret gitu kan, berarti sudah pernah wujudnya kentut itu seperti apa. Karena selama saya kecil sampai dewasa sekarang ini saya belum pernah itu melihat wujudnya kentut itu seperti apa itu teman. Saya ini sebenarnya ya penasaran dengan yang namanya kentut itu seperti apa. Baunya minta ampun, suaranya juga terdengar brot, tapi wujudnya ini loh yang nggak ada gitu. Dan kehadirannya pun itu kalau bau sangat mengusik ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman yang harus dipahami benar gitu ya. Yang namanya makhluk gaib itu seperti apa gitu ya. Ya memang sangat sulit untuk diwujudkan secara nyata. Makhluk yang namanya makhluk gaib itu ya memang sangat sulit teman-teman. Namun kehadirannya itu bisa dirasakan oleh hati, bisa dilihat atau bisa menemui lewat mimpi gitu ya. Karena yang namanya mimpi itu kan gaib teman-teman, tidak ada orang yang tahu tentang mimpi. Ya hanya orang yang sedang mengalami mimpi itu tadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang mimpi gitu ya. Ya hanya orang yang bermimpi itu yang tahu. Ya karena mimpi itu gaib gitu loh. Makanya bangsa jalan satu-satunya untuk bertemu dengan makhluk gaib itu tadi atau bertemu dengan kodam itu ya dengan jalan bermimpi itu tadi teman-teman. Dimimpeni nek cara wong Jawa, nek kalau kodam pingin nemuni manusia ya itu dengan cara ngimpeni. Tidak akan langsung muncul wujudnya gitu, tidak teman-teman. Itu ya teman-teman ya, ini bagi teman-teman kemarin dari apa namanya, entah itu bertanyanya itu entah bertanya yang namanya bertanya, tanya dengan mempertanyakan itu berbeda teman-teman ya. Kalau yang namanya bertanya atau tanya, bertanya itu ya memang benar-benar tidak tahu dan ingin dikasih tahu, itu yang namanya bertanya. Tapi kalau yang namanya mempertanyakan, kalau yang namanya mempertanyakan itu berarti itu sedang menguji gitu ya, sedang menguji atau memang sudah tahu jawabannya tapi masih juga tanya gitu, sudah tahu jawabannya, sudah ngerti, sudah tahu tapi masih tanya gitu. Jadi intinya begini, kalau yang namanya pertanyaan atau yang namanya bertanya, berarti itu orang tersebut bertanya kepada orang yang lebih paham, orang yang lebih tahu, itu yang namanya bertanya. Tapi kalau yang namanya mempertanyakan berarti orang pintar tanya sama orang bodoh. Seperti itu teman-teman. Orang yang sudah paham, orang yang sudah ngerti tapi malah tanya sama orang bodoh, itu namanya mempertanyakan. Jadi jangan salah arti ya teman-teman, antara mempertanyakan dengan bertanya itu sangat jauh berbeda. Kalau bertanya itu ya memang orang yang tidak paham, orang yang tidak tahu kemudian bertanya kepada orang yang lebih paham atau orang yang lebih pintar gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau mempertanyakan ini berarti kan orang pintar bertanya kepada orang yang bodoh atau bertanya kepada orang yang tidak tahu. Karena apa? Tujuannya membodoh-bodohi orang yang lebih bodoh itu tadi. Jadi orang yang lebih bodoh, yang bodoh itu tadi adalah orang yang tidak paham, itu malah justru dijerumuskan ya kepada orang yang lebih paham itu tadi. Disitulah intinya, mempertanyakan dengan bertanya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini tadi. Jadi yang namanya mata ini ya kan, yang namanya terbukanya terbukanya hijab atau terbukanya mata batin ya gitu ya.
Itu bukan dari sini deh, bukan dari depan ini yang melihat teman-teman ya, bukan dari arah depan ini, tapi dari ekor mata. Itu ujung mata ini ya, ujung mata ini yang melihat gitu yo. Oh, di sebelah kanan kok ada makhluk. Di sana kok kayak ada ini. Oh, di sana ada ini. Tapi kalau ketika noleh nggak ada, nah itu berarti itu tandanya yang namanya bisa dikatakan yaitu tadi kebatinannya memang sudah terbuka. Bukan langsung melihat terbuka, dues langsung muncul gitu, tidak teman-teman. Yang namanya juga tembus pandang itu juga dari mata ekor temen ini. Dari mata ekor ini tembus pandang, bisa melihat ke sana, bisa melihat ke sini, dari fokus ke depan. Bukan depan ini yang dilihat, karena apa? Dari pandangan ke depan ini hanya dikhususkan untuk pandangan-pandangan yang nyata. Gitu ya. Contohnya gini, kalau ada bayangan nyata yang lewat di depan kita, ya kan, bayangan manusia ya, kita pasti akan noleh. Ya kan? Kalau di sebelah kiri kita pasti akan noleh. Karena apa ya? Mata ini yang ini? Induk mata ya, induk mata ini yang melihat secara nyata. Kalau untuk yang melihat goib ya ini tadi, ekornya mata ini tadi. Ya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi yang namanya kodam itu atau bangsa goib itu memang sangat sulit untuk dilihat secara nyata, seperti halnya kentut. Gitu ya teman-teman ya. Ya mohon maaf bila saya ini kata-kata saya ini kok ngatakan kentut itu ya, saya mohon maaf itu ya teman-teman ya. Disitulah cara penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin tuh banyak bertanya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ada yang sudah pernah bertemu dengan khodamnya, wujudnya ini, wujudnya itu, secara nyata di depan matanya. Nggih monggo, kalau itu memang sampai sudah melihat berarti kan makrifatnya sampean sudah tinggi. Gitu. Berarti sampean itu memang sudah bisa melihat yang goib bisa menjadi nyata gitu ya, mungkin seperti itu. Mungkin berarti sampean itu sudah tembus pandang lah gitu ya. Tembus pandang intinya yaitu tadi, biasanya kalau orang yang sudah bisa benar-benar nyata tembus pandang itu biasanya orangnya takut teman-teman, ketemu orang lain itu pun takut biasanya ya, biasanya seperti itu. Yaitu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mengerti gitu ya. Jika dalam penyampaian saya atau pemahaman saya ini sangat berbeda dengan pemahaman teman-teman semuanya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dalam penyampaian ini juga masih dikatakan penyampaian yang ngawur, nggih monggo gitu ya, nggih monggo gitu, silahkan gitu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.